Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rastio Rahma Kurnia Putri dari kelas 3D Perbankan Syariah NIM 115 dari kelompok 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Efisiensi alokasi ini mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa sumber daya dialokasikan ke sektor produksi yang lebih produktif dan barang dan jasa diproduksi dengan cara sistem yang efisien. Dan distribusi pendapatan ini adalah konsep di mana pendapatan dibagi antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Selanjutnya, pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Latar belakang dan sebab pertukaran konsumsi antar individu dan keseimbangan konsumsi di keduanya, kita berikan asumsi yang cukup relevan untuk mendukung analisis ini. Dua individu yang mengonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap. Pada gambar kurva ini menunjukkan ruang konsumsi barang X dan Y. Untuk individu A dan B, sumbu horizontal XA dan XB ini menunjukkan jumlah barang X yang dikonsumsi individu dan A dan B, dan sumbu vertikal XYA dan YB ini menunjukkan jumlah barang Y yang dikonsumsi individu A dan B. Nah, kurva indiferens IC1 dan IC2 menunjukkan tingkat kepuasan dan utilitas yang sama bagi individu A dan B untuk mengkombinasi dari barang X dan Y. Ruang konsumsi kedua individu ini saling berkaitan. Penambahan konsumsi X ataupun Y oleh satu individu akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk individu lain. Karena jumlah barang tetap atau terbatas. Nah, untuk mencapai efisiensi alokasi, diperlukan titik keseimbangan di mana kurva indiferens A dan B bersinggungan atau bisa disebut dengan Pareto efisiensi. Pareto, teman-teman, diketahui bahwa efisiensi Pareto terjadi jika tidak mungkin meningkatkan kepuasan satu individu tanpa mengurangi kepuasan individu lain. Selanjutnya diagram at the word box. Jadi kurva ini bahas ruang konsumsi kedua konsumen yang telah dilengkapi dengan kurva indiferens, bahwa IC untuk individu A dan diberi tanda ICA, sedangkan untuk individu B diberi tanda ICB. Walau ICA berwujud cekung dan ICB berwujud cembung, namun kedua kurva tersebut mempunyai fungsi sama, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. Untuk meningkatkan kepuasannya, individu A akan berusaha mengonsumsi pada kurva IC yang paling jauh dari titik origin A. Misalkan ICA2 lebih tinggi dari ICA1, begitu juga konsumen B pada kurva ICB2 memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi daripada ICB1. Tingkat keseimbangan untuk konsumen A dan B terjadi bila kurva ICA berpotongan atau bersinggungan dengan ICB, namun tingkat keseimbangan tersebut belum tentu memenuhi syarat dari Pareto optimal. Misalkan titik E adalah titik keseimbangan kedua konsumen, namun titik E belum menunjukkan tingkat yang paling optimal bagi kedua konsumen. Titik E dihasilkan dari potongan antara kurva ICA2 untuk preferensi individu A dan kurva ICB1 bagi konsumen A. Titik A sudah optimal, namun bagi konsumen B, titik E belum optimal karena baru berada pada tingkat kepuasan ICB1.
Karena tanpa mengurangi tingkat kepuasan konsumen A, konsumen B masih dapat meningkatkan tingkat kepuasan menjadi ICB 2. Pada kurva ini, kepuasan inilah antara konsumen B dan A akan memperoleh tingkat yang paling optimal, yaitu titik E. Nah, di titik E inilah tingkat Pareto optimal tercapai. Ya, selanjutnya efisiensi alokasi keuntungan pertukaran. Yang pertama, pertukaran atau perdagangan akan terjadi jika kedua belah pihak diuntungkan. Kedua, pertukaran akan menguntungkan jika harga pertukaran berada dalam rentang MLS masing-masing pihak. Yang ketiga, alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun mendapatkannya. Nah, proses pertukaran tadi bisa dijelaskan dengan diagram at the workbox. Diagram at the workbox ini menunjukkan semua alokasi barang dan jasa yang mungkin antara dua pihak dengan jumlah barang dan jasa yang telah ditentukan. Semua alokasinya berada dalam diagram at the workbox ini. Nah, untuk membentuk diagram at the workbox ini, masing-masing pihak dilamankan pada dua kutub yang berlawanan. Nah, jadi di sini pihak tersebut berada di bawah dan pihak yang lain berada di atas. Kemudian kita pertemukan, maka terbentuk diagram at the workbox ini. Di mana pertukarannya sudah saya jelaskan tadi, maka perpindahan dalam diagram at the workbox ini ditunjukkan dengan pergerakan A dan B. Selanjutnya, kesejahteraan sosial. Preferensi tingkat utility dari individu dalam mengonsumsi barang X dan barang Y. Semakin besar utility barang X dibandingkan dengan utility barang Y, maka dikatakan bahwa individu tersebut lebih menyukai barang X dan barang Y. Selanjutnya, utility possibility frontier. Titik yang menunjukkan Pareto optimal antara A dan B. Utility A, UA sebesar OA, utility B atau UB sebesar OB. Kurva ini menunjukkan utility A, OA lebih besar daripada utility B atau OB. Selanjutnya, production possibility frontier. PPF didefinisikan suatu kurva yang memperlihatkan rentang maksimum kombinasi-kombinasi input dari dua komoditas atau produk, tanpa mempersoalkan kepemilikan awal atas sumber daya yang digunakan untuk memproduksi komoditas-komoditas tersebut. Berikut kurvanya dan penjelasannya. OW ini menunjukkan jumlah gandum yang diproduksi dari lahan A dan lahan B, sedangkan OR adalah jumlah beras yang dihasilkan dari lahan A dan lahan B. Jumlah gandum yang dihasilkan lebih banyak daripada jumlah beras. Berikutnya kurva Isolver. Untuk memuaskan semua pihak dalam pemanfaatan sumber daya, dibutuhkan fungsi dari kesejahteraan sosial atau social welfare function. Fungsi ini merupakan jumlah utility dari semua pihak. Hal ini dapat formulasikan sebagai berikut. Kurva dan penjelasannya. Kemudian fungsi kesejahteraan ini dikembangkan dengan mempertimbangkan bobot dari masing-masing utility, di mana bobot ini menunjukkan tingkat kepentingan utility tersebut. Misalnya, fungsi kesejahteraan sosial untuk utility A dan utility B dapat ditulis W sama dengan UA akar A plus BU akar B. Kurva tersebut menunjukkan bahwa semakin ke kanan kurva tersebut, semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosialnya. Yang selanjutnya, Pareto efisiensi, gabungan antara kedua keseimbangan atau keseimbangan final. Penjelasan kurvanya, pada produksi awal kita asumsikan adalah OX0 dan OY0, dan kita ketahui bahwa nilainya berada di sepanjang garis CC. Titik R adalah titik optimal untuk memproduksi beras dan gandum. Titik R lahir dari perpotongan antara kurva production possibility frontier dan kurva Isolver. Titik R juga merepresentasikan jumlah maksimum beras dan gandum yang dikonsumsi oleh kedua konsumen. Kedua, untuk sisi konsumsi kurva equilibrium dalam pertukaran konsumen yang terletak pada kotak pada gambar sebelumnya, kita transfer ke gambar ini. Produksi awal kita asumsikan adalah X0 dan OY.
permasalahannya adalah pada titik di mana keseimbangan. Kemudian kita permasalahan ini dengan berdasarkan pada prinsip bahwa demi kepuasan konsumen yang maksimum, tingkat marginal transformasi produk antara gandum dan beras harus sama dengan tingkat marginal substitusi konsumsi antara gandum dan beras. Titik R merupakan persinggungan antara production possibility frontier atau TT dengan garis Isenberg atau KK mempunyai sudut tangan KK yang disebut dengan marginal rate of transformation atau MRT. Efisiensi dan keadilan. Para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil. Yang pertama, konsep egalitarian. Setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang sejumlah yang sama. Kedua, konsep Rawlsian. Maksimalkan utility orang paling miskin. Ketiga, konsep utilitarian. Maksimalkan total utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Keempat, konsep oriented hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Yang selanjutnya, infak dan maksimal utility. Dalam ekonomi konvensional dikenal dua definisi rasional, yaitu present time dan self-interest. Nationality dalam kerangka definisi self-interest dapat menerangkan perilaku pemberian donasi, infak, sedekah, dan tindakan menolong lainnya. Misalnya Farhan yang tidak saja memiliki pendapatnya, tetapi juga memiliki pendapat Zahra. Secara matematis, fungsi utility Irfan adalah UF sama dengan F dalam kurung MF, MZ. Penjelasannya, pendapatan Zahra pada sumbu X dan pendapatan Farhan pada pendapatan Zahra pada sumbu X dan pendapatan Farhan pada sumbu Z. Kurva inverse Farhan mempunyai slope negatif yang berarti ia dapat mentolerir pendapatannya berkurang untuk kenaikan pendapatan Zahra. Bentuk utility function Farhan yang konveks yang menunjukkan diminishing MRS, yaitu semakin besar pendapatan Farhan, semakin besar jumlah yang ingin diberikannya kepada Zahra agar pendapatan Zahra bertambah banyak. Optimal solution. Pendapatan Farhan sebesar Rp50 dan Zahra Rp10 karena kemiringan budget lain adalah -1. Maka setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Farhan sama dengan setiap rupiah yang diterima oleh Zahra. Selanjutnya, perbandingan konsepsi optimal solution di antara ketiga sistem. Yang pertama, sistem kapitalisme klasik. Dalam ekonomi kapitalis, diakuinya kepemilikan harta pribadi secara penuh dan tidak ada kebebasan yang sempurna. Di samping itu, juga adanya trade-off antara equality dan efisiensi dalam alokasi sumber daya guna memaksimalkan output dan kesejahteraan sosial, mengimplementasikan adanya distribusi pendapatan yang tidak diterima. Optimal solution kesejahteraan sosial dan keseimbangan produksi pada setiap ekonomi kapitalis klasik. Gambar bagian atas menunjukkan bahwa kesejahteraan maksimal terjadi pada titik A. Kombinasi selain titik A tidak memberikan kesejahteraan maksimal. Pada gambar bagian bawah menunjukkan bahwa bagian produksi optimal terjadi di titik L, di mana beras diproduksi sebesar R dan gandum sebesar W. Selanjutnya, sistem sosialisme klasik. Sentralisasi yang digabungkan dengan kebijakan redistribusi oleh perencanaan sosial akan menimbulkan masalah inefisiensi produktivitas yang rendah dan tidak adanya insentif untuk bekerja yang disebabkan karena mengecilnya utility dan production possibility of frontier. Optimal solution kesejahteraan sosial dan keseimbangan produksi pada sistem ekonomi kapitalis. Pada kurva ini diketahui bahwa tingkat produksi gandum sebesar OW dan produksi beras sebesar OR segi 4 OW LR adalah at the workbox. Titik O adalah titik origin bagi A. Oleh karenanya A akan memaksimalkan utility-nya dengan mendorong UA sejauh mungkin dari titik O mendekati titik L. Sedangkan bagi B, titik originalnya adalah L. Oleh karenanya B akan memaksimalkan utility-nya dengan mendorong UB sejauh mungkin dari titik L mendekati titik O.
Pareto optimal terjadi pada saat persinggungan UA dan UB. Pada saat itu MRSA sama dengan MRSB yang digambarkan dengan baseline KK. Baseline ini adalah juga baseline A dibagi dengan baseline B. Oleh karenanya, slope MLM pada kurva production possibility value pada sama dengan slope kurva KK. Pada titik Pareto optimal jumlah barang yang diproduksi sama dengan jumlah konsumsi. Jumlah beras yang diproduksi adalah sejumlah OR dan jumlah gandum yang diproduksi adalah sebesar OW. Jumlah beras yang dikonsumsi oleh A adalah ORA, sedangkan jumlah beras yang dikonsumsi oleh B adalah RAR, sehingga total konsumsi beras adalah OR. Jumlah gandum yang dikonsumsi A adalah OWA, dan jumlah gandum yang dikonsumsi B adalah WAW, sehingga total konsumsi gandum adalah WOW. Yang selanjutnya, sistem Islam ini suatu sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem ini kegiatannya tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan semata, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan umat secara keseluruhan di dunia maupun di akhirat. Pada kurva yang pertama, yang bagian atas, sumbu horizontal melambangkan jumlah beras dan sumbu vertikal melambangkan jumlah barangnya tidak ditentukan atau disebut juga barang X. Kurva indifference, kurva ini lambang U dan U, menggambarkan berbagai tingkat utilitas konsumen atau kepuasan. Titik pada kurva indifference yang lebih tinggi seperti U, menggambarkan tingkat utilitas yang lebih tinggi daripada titik pada kurva yang lebih rendah atau U. Kurva-kurva tersebut cembung terhadap titik asal yang mencerminkan tingkat substitusi marginal yang semakin menurun atau tingkat di mana konsumen bersedia menukar satu barang dengan barang lain sambil mempertahankan tingkat utilitas yang sama. Titik I, kendala itu kendala anggaran. Garis lurus menggambarkan kendala anggaran. Garis ini menunjukkan semua kombinasi beras dan barang S yang dapat dibeli konsumen berdasarkan pendapatan dan harga barang tersebut. Kemiringan kendala anggaran ditentukan oleh harga relatif beras dan barang X. Pergeseran dari titik I dan I, menunjukkan perubahan kendala anggaran yang mungkin disebabkan oleh perubahan pendapatan atau harga. Titik E atau titik konsumsi optimal, titik di mana kurva indifference tertinggi U, bersinggungan dengan kendala anggaran I1, menunjukkan bandel konsumsi optimal konsumen pada titik ini. Konsumen memaksimalkan utilitas mereka dengan kendala anggaran yang mereka miliki. Titik singgung menandakan bahwa tingkat substitusi marginal sama dengan rasio harga. Kurva yang di bawah sebelah kiri, sumbu horizontal melambangkan jumlah gandum barang yang tidak ditentukan, dan sumbu vertikal melambangkan jumlah barang. Kurva indifference mirip dengan diagram 1. Kurva ini menggambarkan berbagai tingkat utilitas konsumen. Bentuk sambung lagi-lagi menunjukkan tingkat substitusi marginal yang semakin menurun. Kendala anggaran mirip dengan diagram 1. Garis-garis ini menggambarkan kendala anggaran. Pergeseran dari M ke M, menunjukkan perubahan pendapatan atau harga. Titik L, konsumsi opsional, titik di mana kurva indifference tertinggi yang dapat dicapai U bersinggungan dengan kendala anggaran M. Titik ini menggambarkan kelompok konsumsi optimal konsumen. Dalam konteks ini yang memaksimalkan utilitas dengan mempertimbangkan kendala anggaran. Kedua anggaran tersebut kemungkinan menggambarkan skenario pilihan konsumen yang berbeda. Mungkin menunjukkan bagaimana perubahan pendapatan atau harga relatif mempengaruhi kelompok konsumen optimal. Diagram tersebut menunjukkan prinsip dari teori konsumen. Konsumen bertujuan untuk memaksimalkan utilitas mereka mengingat keterbatasan anggaran mereka, dan kelompok konsumsi optimal ditemukan di mana kurva indifference bersinggungan dengan kendala anggaran. Interpretasi ekonomi spesifik bergantung pada konteks yang disajikan dalam teks yang tidak disertakan dalam gambar. Tanpa informasi lebih lanjut dari teks yang lebih spesifik tentang perubahan antara I dan I, atau M dan M, namun penjelasannya mungkin adalah perubahan pendapatan atau harga salah satu barang. Yang kurva kedua bagian atas, sumbu horizontal melambangkan jumlah beras dan sumbu vertikal melambangkan barang lain yang kita sebut barang X.
Kurva indifference, kurva cembung ini menggambarkan berbagai tingkat utilitas konsumen atau kepuasan. Kurva indifference yang lebih tinggi seperti U menandakan tingkat utilitas yang lebih tinggi. Untuk bentuk cembung mencerminkan tingkat substitusi marginal. MRS ya semakin menurun. MRS adalah tingkat di mana konsumen bersedia menukar satu barang dengan barang lain sambil mempertahankan tingkat utilitasnya. Kendala anggaran. Garis lurus menggambarkan kendala anggaran. Garis ini menunjukkan semua kombinasi beras dan barang yang dapat dibeli konsumen berdasarkan pendapatan dan harga barang tersebut. Kemiringan kendala anggaran ditentukan oleh harga beras dan barang S. Pergeseran dari kendala barang I ke I, menunjukkan perubahan anggaran konsumen mungkin karena perubahan pendapatan atau harga beras atau barang X. Titik E konsumsi opsional, titik di mana kurva indifference tertinggi yang dapat dicapai bersinggungan dengan kendala anggaran menunjukkan bunda konsumsi opsional optimal konsumen. Pada titik ini A dan M konsumen memaksimalkan utilitas mereka mengingat kendala anggaran mereka. Tangan C menandakan bahwa MRS sama dengan rasio harga beras terhadap barang S. Pergerakan dari titik A ke titik E menunjukkan perubahan dalam bundel konsumsi optimal karena pergeseran kendala anggaran. Diagram di bawahnya seperti yang di atas, sumbu horizontal melambangkan gandum dan vertikal melambangkan beras. Kurva indifference mirip dengan diagram 1. Kurva sembung ini mewakili berbagai tingkat utilitas. Kendala anggaran M, garis-garis ini menggambarkan kendala anggaran yang menunjukkan kombinasi gandum dan beras yang terjangkau. Pergeseran dari M ke M menunjukkan perubahan kendala anggaran yang mungkin disebabkan oleh perubahan pendapatan atau harga relatif. Titik konsumsi opsional atau L, menunjukkan konsumsi optimal di mana kurva indifference tinggi yang terdapat dicapai bersinggungan dengan kendala anggaran masing-masing. Pergerakan dari L ke L mencerminkan perubahan dalam kelompok konsumsi optimal akibat perubahan kendala. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.